Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS, dan di sini saya akan mereview serta merekomendasikan dua tema HyperOS yang barangkali dari kedua tema ini ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Akijun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya terlebih dahulu guys. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini, meskipun tampilannya lumayan cukup simpel aja, standar tema-tema HyperOS saat ini, tapi untuk wallpapernya ini terlihat keren, nuansa warna pink dengan langit berwarna biru. Nah, di sini ada gambar mobil klasik gitu guys yang berwarna pink seperti ini. Nah, untuk di bagian widgetnya, untuk keterangannya ada keterangan jam, ada keterangan kalender serta cuaca. Di bagian bawah itu ada shortcut aplikasi kamera. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian di tema ini berubah untuk di icon pack aplikasi dengan nuansa warna pink seperti ini guys. Meskipun untuk icon-iconnya sih masih menggunakan icon standar, utamanya untuk di aplikasi pihak ketiga. Nah, berikut untuk di bagian widget yang saya suka tampilannya, style terbaru untuk di tema HyperOS saat ini, lengkap juga dengan animasinya. Nah, di sini ada keterangan jam, ada keterangan kalendernya juga, kemudian ada cuaca, lengkap dengan animasi seperti kincir angin gitu guys, dan ada animasi juga untuk di bagian keterangan cuacanya jika kalian swipe layar smartphone kalian atau jika kalian pertama kali menghidupkan atau berpindah dari lock screen ke home screen. Nah, untuk di bagian icon baterai dan sinyal sayangnya tidak ada perubahan sama sekali untuk di tema ini, tapi untuk di volume slidernya itu masih bisa tembus dengan style ala-ala iOS dengan nuansa warna pink guys. Nah, tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan pusat kontrol. Nah, di sini nuansa transparan dengan background yang ngeblur dengan kombinasi warna icon putih dan warna pink. Selanjutnya berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang juga masih bisa tembus di tema ini ya guys. Dengan style baru atau berwarna pink, juga masih bernuansa transparan dengan background yang ngeblur untuk di tampilan bar notifikasinya. Nah, untuk di tampilan animation back pada tema ini juga masih bisa tembus ya guys. Serta untuk di tampilan recent apps pada tema ini juga masih bisa tembus, meskipun untuk di smartphone yang saya gunakan itu saya tidak tembus ke aplikasi sistem sama sekali guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Pure Pink, ukurannya itu sekitar 19 MB aja. Untuk nama desainer bernama Easy54. Nah, tema ini support di dark mode ataupun di light mode, dan kemarin tema ini direkomendasikan oleh Bang Almaruf. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke,
Sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tema yang kedua ini spesial karena kayaknya untuk tema ini bukan cuma di HyperOS saja, tapi juga masih bisa support di MIUI 14 atau di MIUI 13 gitu guys. Nah, untuk di tampilan lock screen-nya seperti ini, dengan dihiasi warna wallpaper berwarna hitam pekat, kemudian dengan icon-icon widget ataupun warna widget ini berwarna ungu seperti ini guys. Nah, meskipun jika kelihatan di kamera itu seperti warna biru gitu, tapi aslinya warna ungu. Nah, untuk keterangan widgetnya ada keterangan kalender di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya ada widget jam lengkap dengan animasi detikan, serta ada indikator baterainya juga, serta widget-widget pelengkap lainnya. Nah, untuk di bagian tulisan swipe up to unlock di bagian bawah itu juga berubah menjadi warna ungu seperti ini guys, tidak warna putih standar. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini wallpapernya seperti ring gitu guys, atau cincin gitu berwarna ungu dengan sedikit aksen-aksen seperti abstrak gitu untuk di bagian cincinnya ini atau lingkarannya. Keren sih untuk di bagian wallpapernya. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi pada tema ini semuanya berubah tanpa terkecuali dengan desain black and white seperti ini tampilannya. Untuk di tampilan penghitung notifikasi di aplikasi itu juga berubah warnanya guys, dengan nuansa warna biru, maksud saya warna ungu seperti ini. Nah, untuk di bagian widget home screen seperti ini masih ada keterangan jam lengkap dengan animasi detikan, kemudian ada keterangan kalender dan ada cuaca dan lokasi. Cukup lengkap untuk di bagian widget home screen-nya. Berikut untuk di volume slider pada tema ini juga masih bisa tembus dengan nuansa warna ungu. Kita lanjut ke tampilan pusat kontrol pada tema ini juga tembus seperti ini ya guys, dengan icon-icon berwarna putih dan akan berubah menjadi warna ungu jika kalian tap atau jika kalian aktifkan. Tak lupa juga untuk di bagian animation back-nya juga ada perubahan dengan nuansa warna ungu. Tapi yang menurut saya kekurangan di tema ini adalah di tampilan bar notifikasinya guys. Nah, untuk di tampilan bar notifikasinya ini untuk beberapa fontnya itu bentrok dengan backgroundnya sama-sama warna hitam, jadi tulisannya ada yang gak kelihatan gitu guys. Oke, kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Kemudian tampilan aplikasi pesan pada tema ini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya, serta untuk di tampilan aplikasi setelan, tema ini juga masih bisa tembus dengan icon-icon setting atau setelan yang semuanya berubah warna ungu dengan icon hitam di bagian tengahnya. Beberapa font dari tema ini juga berubah menjadi warna ungu guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Blurple, ukurannya itu sekitar 9 MB aja. Untuk nama desainer bernama Royal One. Nah, untuk tema ini dark mode only, jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.